Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ahmad Farudin, NIM 212349. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia dengan judul Sejarah dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Kita mulai dari sejarah bahasa Indonesia. Kata Indonesia berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah Indos, yang kedua adalah Nesos atau Nesia. Indos yang berarti sungai dan Nesos atau Nesia yang berarti pulau-pulau. Maka dari arti Indonesia secara umum yaitu suatu wilayah dari sungai-sungai besar atau disebut samudra yang mempunyai banyak sekali pulau, yang mana pada akhirnya nama Indonesia ini menjadi nama bangsa atau negara sekaligus dikukuhkan menjadi nama bahasa Indonesia. Tokoh yang memperkenalkan nama Indonesia pertama kali adalah George Samuel dan C.R. Logan. Mereka berdua berkebangsaan Inggris, dan juga Adolf Bastian yang berkebangsaan Jerman menyebutnya dengan Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang telah ada sejak abad ke-7 dengan dibuktikannya prasasti-prasasti yang berbahasa Melayu. Bahkan usianya berabad-abad lebih tua dari bahasa Jawa kuno. Adapun prasasti-prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi, Prasasti Talangtuo 684 Masehi di Palembang, Prasasti Kota Kapur 686 Masehi di Bangka Barat, dan Prasasti Karangbirahi 688 Masehi di Jambi, yang mana prasasti tersebut semuanya berhuruf Pranagiri yang berbahasa Melayu kuno. Yang mana semakin bertambahnya tahun, semakin berubah pula dialek bahasa Melayu tersebut. Sampai pada akhirnya disahkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Republik Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tertuang dalam Sumpah Pemuda poin ketiga yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kemudian kita akan belajar tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat kita lihat dalam dua aspek. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu ada 4 elemen. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu ada 4 elemen. Yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, yaitu alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Demikian penjelasan dari saya tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.